Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial, yang dimana tutorial ini untuk tugas UAS Power BI, yang dimana tugasnya adalah membuat tutorial visualisasi data. Nah, pertama-tama di sini saya sudah masuk ke dalam uh, Power BI-nya. Nah, setelah itu kita langsung uh, memasukkan saja datanya. Kita masukkan datanya. Data. Di sini. Misalkan Superstore. Nah, di sini ada tiga sampel data yang dimana ini ada order database, people, dan returns. Nah, sini kita ambil tiga ini saja, orders, people, dan returns. Setelah kita centang ketiganya, kita tekan tombol load di sini. Oke, tunggu proses loadnya sampai selesai. Nah, di sini udah masuk tiga data-data yang tadi, itu ada order, people, dan returns. Setelah itu, kita pindah ke table view. Nah, ini adalah table-table yang ada pada order. Lalu di sini ada table people, ada table returns. Nah, di sini kita akan memperbaiki table people dulu. Nah, di sini pada table people ini kita pergi ke home. Nah, setelah pergi ke home, di sini ada pilihan untuk mentransform data. Kita klik saja. Nah, di sini akan muncul page atau window baru. Nah, setelah itu kita pilih di sebelah kiri ini ada tiga table yang tadi kita upload. Kita pilih table people dan returns untuk kita ubah headernya. Pertama kita ubah untuk people-nya. Nah, di sini setelah itu kita pergi ke sini. User first row as headers. Kita klik saja dan dia akan otomatis berubah. Nah, setelah berubah, kita pindah lagi ke returns, lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di table people sebelumnya. Use first row as headers. Nah, setelah itu akan berubah. Setelah semuanya berubah, kita tekan close and apply. Close and apply. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berubah menjadi person dan region di table people, dan di table returns ada return dan order ID. Nah, setelah itu kita pindah ke
model view. Nah, di sini akan bisa kita lihat ada 3 tabel yang harus kita relasikan terlebih dahulu. Nah, pada tabel order ini kita harus memindahkan order ID ini ke returns di sini. Kita pilih, lalu kita drag and drop di return. Nah, di sini ada bagian-bagian seperti ini akan muncul. Nah, untuk cardinality-nya kita pilih menjadi one to many. Nah, setelah itu bisa kita lihat cardinality-nya harus many to one ya. Baru kita tekan save. Nah, sudah tersambung, sudah ada relasi seperti ini. Nah, lalu kita pindah ke table report view. Nah, setelah itu kita akan membuat visual table, yang mana kita akan mengambil table-table yang kita siapkan tadi. Yang pertama kita ambil adalah table nah, kita akan membuat tabelnya. Nah, kita pilih bagian sini yang mana ada tulisan table seperti ini, kita klik sekali. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita drag and drop semua data-data yang ada dalam table pada table order ini. Nah, kita akan memilih table subkategori. Kita drag and drop ke sini. Nah, nanti akan seperti ini bentukannya. Lalu kita ambil yang quantity juga. Kita drag and drop lagi. Nah, datanya akan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah sales. Kita geser lagi seperti tadi, kita tempatkan di sebelahnya quantity. Nah, ini kita expand sedikit, kita perbaiki agar muat. Nah, setelah itu setelah seperti ini kita geser ya tabel ini agar lebih rapi. Kita taruh saja di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat new measure. Di bagian table order ini ada titik 3 di sebelah kanannya. Kita klik saja. Lalu kita klik new measure. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita buat adalah ini, kita hapus dulu. Kita buat revenue sama dengan sum x, lalu order, lalu order quantity, lalu kita klik kali, lalu kita bikin orders sales. Nah, lalu tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, dia akan membuat data baru yang revenue di sebelah kanan atas dan table order. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah karena sudah ada muncul di sini revenue, kita drag and drop saja kita masukkan ke dalam table tadi. Kita masukkan di sebelah sum of sales. Nah, kan hasilnya akan seperti ini.
Lalu satu lagi kita masukkan yang profit. Nah, profit kita masukkan lagi di sebelahnya revenue. Nah, setelah kita melakukan hal ini, kita akan membuat new measure lagi. Kita klik titik 3 ini lagi, lalu new measure lagi. Nah, measure yang selanjutnya ialah GPN spasi buka kurung dalam kurung persen spasi sama dengan divide lalu sum ordersnya orders profit lalu tutup kurung koma revenue yang kita masukkan tadi ini sudah muncul. Nah, lalu tutup kurung kembali. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul data baru yaitu GPM persen. Kita lakukan seperti tadi, kita drag and drop lagi, itu di samping sum of profit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita rapikan sedikit. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita tekan misalnya seperti ini. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita coba perbaiki atau memperbagus tabel ini. Dimana kita pencet dulu misalnya di sini salah satu tabelnya, lalu kita masuk ke format your visual. Nah, di sini kita masuk ke grid. Nah, di sini kita colornya kita ganti misalnya warna biru deh. Nah, lalu kita masuk ke vertical grid line sini kita aktifkan. Nah, lalu warnanya juga kita ubah misalnya warna biru juga nggak apa-apa deh. Nah, setelah itu kita masuk ke border lagi dan di sini semuanya kita centang ya. Di sini top, bottom, left, dan right. Warnanya nggak apa-apa biru. Lalu kita masuk ke kolom headers. Nah, di sini kita bikin bold ya. Nah, lalu text colornya nggak apa-apa warna hitam. Nah, untuk backgroundnya bisa kita ganti menjadi misalnya coba kuning. Nah, kuning aja. Nah, ini kita pilih yang ke center. Nah, udah. Setelah itu di sini ada opsi cell elements. Lalu di sini kita pilih subkategori dan sama quantity. Dan yang data bars ini kita aktifkan. Dan juga ini ada conditional formattingnya, kita klik. Nah, di sini kita sesuaikan sesuai preferensi kita maunya bagaimana. Jadi saya pilih biru saja, negatif barnya saya ganti menjadi merah. Oke, aksesnya bisa kita ganti juga, terserah, misalnya kita pilih warna kuning. Oke. Nah, setelah itu kita ke sini sama cells. Nah, kita lakukan seperti yang tadi sebelumnya kita lakukan, kita aktifkan, lalu kita pilih ke conditional formatting, F-Base. Nah, positif barnya tetap saya, kita bedakan saja. Di sini kita pakai warna jingga, negatif barnya kita pilih warna biru. Axisnya bisa warna ini juga nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti akan tampak seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke sum of profit.
sorry, maaf, maksudnya ke revenue. Nah, kita lakukan hal yang sama, lalu kita conditional formattingnya, lalu di sini kita sesuaikan kembali. Di sini kita pakai warna ungu, dan di kategori kita pakai warna hitam. Untuk axisnya kita pakai warna putih nih. Lalu oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita lanjut ke sum of profit. Sum of profit, kita lakukan lagi hal yang sama. Lalu ke sini positif warna kita ganti jadi warna merah. Negatif barnya kita ganti jadi warna oranye. Axisnya kita ganti warna biru. Oke. Nah, di sini ini kita lebarkan sedikit. Nah, nah, setelah itu kita akan membuat kolom sum of quantity menjadi kita akan membuat separator. Nah, kita klik salah satu dari tabel ini. Nah, setelah itu kita masuk ke format your visual. Nah, di sini ada visual yang general, kita pilih yang general. Lalu masuk ke dalam pilihan data format, dan di sini ada apply settings to, kita pilih yang sum of quantity. Nah, setelah itu di sini ada format optionnya, kita pilih whole number. Nah, di sini akan muncul thousand separatornya, kita aktifkan thousand separatornya. Lalu sini nah, setelah itu kita coba ganti dulu ya yang headers yang di atas ini. Pertama kita klik dulu tabelnya. Nah, di sini ada bagian kolom. Kita coba ganti dulu yang bagian yang pertama, yaitu produk. Ganti produk. Enter. Lalu sum of quantity-nya kita ganti menjadi quantity aja. Sum of-nya kita hapus. Enter. Lalu sum of sales-nya juga sama, kita hapus sum of-nya jadi sales, dan terakhir sum of profit-nya kita ganti juga, kita ubah jadi profit saja, kita angkat sum. Nah, sudah seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu kita akan membuat title untuk table ini. Nah, yaitu kita masuk ke format your visual, lalu ke general, dan kita aktifkan ini title on, lalu kita expand. Nah, di sini kita isi financial by revenue, financial sales revenue. Lalu ke fontnya kita pilih ke Constantia. Nah, ini kita naikin fontnya menjadi 16, lalu kita bold. Nah, setelah itu kita center. Nah, setelah itu kita akan membuat dash baru, yang dimana caranya ialah kita mirip seperti new wizard tadi, kita pencet titik 3 ini, yaitu more option di sebelah kanan table orders. Nah, di sini kita masuk ke new column, kita klik new column. Nah, kita bikin di sini bulan sama dengan enggak, counternya dulu. Nah, kita lanjut. Di sini kita buat bulan, yang dimana bulan ini ialah nama kolomnya, dan setelah itu sama dengan format order. Kita cari
order date. Nah, setelah itu kita koma spasi kita bikin seperti ini. Sorry, begini. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, secara otomatis dia akan membuat data baru yang bernama bulan. Oke, oh, di sini sebenarnya kita salah salah nama doang. Ternyata di sini harusnya years, nggak apa-apa, kita ganti aja langsung di sini. Lalu kita klik rename, kita ganti jadi tahun, karena rumusnya bentuk tahun ya. Lalu kita tekan tahun. Nah, setelah itu baru kita bikin kolom yang kedua, yang dimana baru benar untuk kolom bulan. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita klik new kolom. Oke, nah di sini kita bikin bulan. Baru bulan sama dengan format, lalu order date. Nah, koma dalam kutip MMM. Lalu tutup kurung, kita tekan enter. Nah, ini baru benar. Sekarang kita sudah buat kolom bulan dan tahun. Nah, lalu kita lanjut ke slicer. Nah, ini ada slicernya. Kita klik saja slicernya. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita drag and drop kolom yang sudah kita buat tadi. Pertama kita drag and drop tahun ke slicernya. Nah, setelah seperti ini, kita ke format your visual data, lalu ke slicer settings, dan ke vertical selection, lalu kita tekan show select all ini. Nah, setelah aktif, kita ke general. Nah, setelah itu di dalam visual ini, kita bisa lihat ada slicer setting ini, kita expand saja. Lalu di sini ada di option pada pilihan style ini, kita klik saja. Kita pilih yang drop down. Kita klik. Nah, setelah seperti ini, kita sesuaikan. Oke, nah setelah itu kita lakukan hal yang sama pada untuk slicer bulan. Kita lakukan lagi. Ini bisa kita copy, lalu ini sebenarnya bisa kita copy aja biar lebih gampang. Kita Ctrl copy, lalu kita paste. Nah, di sini sudah muncul dua slicer. Nah, di sini tinggal kita ganti aja fieldnya menjadi bulan. Enter. Nah, setelah itu kita rapihkan. Nah, setelah itu kita lanjut membuat grafik baru untuk unit sales, di mana kita menggunakan grafik area chart.
kita klik, nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada x-axis, kita drag and drop aja bulan ke sini ya, ke x-axis ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita lakukan juga ke quantity, kita drag and drop ke y-axis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena ini belum rapi dan acak, kita bikin dash baru. Nah, ini baru kita bikin new user lagi seperti tadi. Nah, lalu kita bikin angka bulan. Angka bulan sama dengan mount, ini kita tag order wait. Oke, tadi ternyata ada kesalahan. Ternyata kita bukan menggunakan new user ya, kita ternyata membuat new column. Kita hapus saja. Ini kita biarkan aja dulu di sini. Nah, lalu kita new column. Nah, di sini baru kita bikin angka bulan sama dengan amount, lalu orders. Nah, di sini ya baru muncul orders date. Nah, setelah itu kita lakukan, kita tutup kurung saja seperti ini, lalu kita tekan enter. Oh, karena yang tadi kita buat error ya, jadi ini harus kita hapus atau enggak, kita ganti nama. Ini kita ganti nama aja, jadi DLN aja deh. Nah, setelah itu kita ulangi langkah yang sebelumnya tadi. Kita new column. Nah, kita ulangi langkah seperti tadi, angka bulan sama dengan amount, lalu setelah itu orders yang kita pilih yang date, lalu tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter. Nah, baru sudah ada bulan. Ini kita close saja. Nah, setelah itu kita masuk ke table view sebelah kiri ini. Nah, di sini ada muncul table-tablenya. Kita geser ke sini. Nah, nanti akan muncul angka bulan. Nah, di sini kita perbaiki lagi karena tidak rapi. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, kita tekan dulu ya. Kita pilih ke sini, baru angka bulan. Nah, wait. Nah, kita sort by column, lalu angka bulan, agar review, lalu kita cek. Oke, ternyata di sini kita melakukan sedikit kesalahan ya. Ternyata kita salah mensortir bagian bulannya. Kita kembali lagi ke table view, lalu kita geser ke kanan. Nah, di sini bukan angka bulan yang kita sortir, melainkan kolom bulan ini. Nah, setelah kita klik bulan, baru kita sort by column. Nah, di sini kita klik angka bulan. Nah, setelah kita klik, nanti akan di refresh. Lalu kita kembali lagi ke report view.
Lalu di sini tidak ada perubahan, mungkin coba kita bulan di sini x-axisnya kita hilangkan dulu. Kita hilangkan, lalu kita masukkan ulang kembali bulannya ke axis. Nah, baru sudah berubah ya, dan sudah berurutan dari Januari ke Desember. Nah, lalu kita akan membuat visual baru. Di row card. Nah, ini akan ada seperti ini. Oke, setelah kita buat ini area chartnya, oh ya, ini kita edit aja, kita hilangkan title yang nggak kita pakai, jadi kita sisakan grafiknya aja. Kita pergi ke formatter visual, general, dan ini title-nya kita off-kan saja. Nah, ini sudah hilang. Lalu kita ke visual, di x-axis-nya juga kita matikan untuk title-nya. Nah, setelah itu kita ke y-axis, dan value dan title-nya juga kita matikan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Baru kita lanjutkan ya, yang ini, yang area of chart. Nah, di sini kita input yang quantity. Kita klik dulu. Kita masuk ke Azure Data. Kita geser ke sini, add data fields here. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita ke format your visual, dan kita ke general. Setelah itu kita aktifkan untuk title-nya. Oh, kita expand. Sorry. Unit sales. Nah, fontnya kita ganti jadi Konstantin. Kita boldin, lalu kita center. Bisa center, bisa left sih. Kita left saja. Nah, setelah itu oke, ini kita udah jadi. Dan oh iya, ini kita hilangkan ya yang sama quantity ini. Kita pergi ke visual dan kategori label. Ini kita off kan ya. Nah, dia akan tampil seperti ini ya, kita kecilkan seperti ini. Oke, nah sudah seperti ini, baru kita pindahkan kita pindahkan di sini. Nah, lalu kita akan membuat grafik selanjutnya, dan grafik selanjutnya kurang lebih mirip seperti ini. Jadi kita copy paste aja. Nah, ini kita copy, kita paste, kita drag lagi ke sini. Nah, untuk sum of quantity-nya kita ganti menjadi profit. Kita hilangkan profit, kita drag ke y-axis. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini ya. Nah, lalu yang tadi juga kita copy nih, yang unit sales. Kita copy, kita paste, kita drag ke sini aja. Nah, lalu kita ganti. Oke. Nah, ini yang unit sales ini jangan lupa ya, kita ganti juga fieldnya menjadi, kita ini ganti dulu, kita ganti ke profit. Masukkan ke add data fields here. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini unit sales ini kita ganti namanya menjadi
total profit. Oke, setelah seperti itu kita rapikan sedikit ya. Nah, kalau seperti ini kita rapikan juga untuk yang ini. Kita pindahkan di sebelahnya. Nah, kita simpan. Nah, nah, setelah itu kita akan lanjut ke grafik selanjutnya, yang mana kita akan membuat grafik pie chart. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, pada playlist ini kita akan memasukkan data quantity ke values. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan subkategori ke legend. Nah, kan tampilannya seperti ini. Kita kecilkan dikit ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Gak apa-apa, gak ada embed. Nah, ini udah bener ya. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah apa lagi untuk pie ini. Lalu kita lanjut ke grafik yang kelima. Lalu kita pilih ArcGIS for Power BI, kita klik. Nah, dia tampilannya editing paper. Kita action aja. Oh, ini continuous case. Nah, ini kita makan shotnya kita silang aja. Lalu kita pindahkan edge. Kita geser ini. Ini pindahnya cukup susah ya. Ini harus pas di ujung ini banget kita pindahinnya. Nah, baru bisa. Kita taruh di sini deh. Lalu kita agak expand dikit biar lebih kelihatan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data-datanya di sini. Yang pertama, location itu kita pakai city. Kita drag ke sini ke location. Karena apa? Karena city itu cakupannya lebih spesifik. Misalnya kalau kita lihat di table ini, di sini kan ada country, city, state. Nah, kalau kita pilih country itu cakupannya lebih luas, nanti kurang spesifik lah. Kalau state itu kurang lebih mirip kayak country, tapi memang cakupannya lebih kecil. Tapi cakupannya lebih spesifik itu lebih bagus untuk city. Maka kita pilih city saja. Nah, setelah kita masukkan city, kita masukkan tadi quantity.
ke size. Tunggu loading. Nah, setelah itu untuk color itu kita pilih country. Kita masukkan ke kolom color ini ya. Nah, tunggu loadingnya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, jadi kita sudah selesai untuk membuat grafik yang diperlukan. Nah, grafik-grafik yang kita buat ini bisa bekerja atau bisa kita gunakan, misal kita gunakan di sini misalnya kita ganti menjadi 2014 misalnya seperti itu. Nah, dia akan terupdate otomatis dan menampilkan data-data yang spesifik dan berdasarkan bulan. Nah, jadi di sini juga bisa berubah. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk tutorial yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.